seru memanggil namamu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak adalah hanya Kau sandaranku, tiada yang mustahil. Setiap engkau yang mengalami bimbang saat ini, setiap kita yang mengalami mungkin serasa jalan kehidupan kita sudah buntu, sudah tertutup pintu itu, mari berseru kepada Tuhan pagi hari. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Thank you Jesus. Tak adalah hanya Kau sandaranku, tiada yang mustahil. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Memanggil namamu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak ada lain, hanya Kau sandaranku, tiada yang mustahil bagimu. Kami berseru memanggil namamu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak ada hanya Kau sandaranku, tiada yang mustahil. Kami menaruh harap kami di dalam-Mu. Dan kami dapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Tak adalah hanya Kau sandaranku, tiada yang mustahil bagiku. Berseru Yesus, namamu Yesus, aku dapatkan kekuatan yang baru. Tak adalah hanya Kau sandaranku, tiada yang mustahil. Dengan iman katakan, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Mari berikan sorak-sorak yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Ketika kami berseru memanggil namamu, ketika kami mengangkat tangan kami, maka kami percaya Engkau akan turun tangan menyelesaikan persoalan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, kesehatan, kekuatan yang baru yang masih Kau anugerahkan, serta kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang ke bait-Mu yang kudus, menikmati hadirat-Mu. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami, tibalah saatnya bagi kami untuk duduk diam, mendengarkan isi hati Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, dan biarlah firman yang kami terima benar-benar ditaburkan pada hati yang subur, sehingga firman itu dapat bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Siapa suruh duduk? Saya berdiri. Silakan duduk Bapak. Ayo. Berapa hari yang lalu saya jatuh.
Ya, saya jatuh. Untungnya saya masih waras. Jadi saya jatuh, ya saya tidak menyalahkan jalanannya. Kan ada kadang-kadang ibu-ibu gitu, anaknya kejedok pintu. Siapa yang nakal? Pintunya ya Loh pintunya nggak ngapa-ngapain kok, pintunya yang dipukul. Ada orang anaknya jatuh dari tempat tidur benjol nangis-nangis. Siapa nakal? Lantainya nakal ya, lantainya. Untung saya nggak sampai kayak gitu. Puji Tuhan, hanya terkirir, nggak tahu apakah ada kemungkinan retak atau enggak. Ya, kita lihat saja, wait and see. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Haleluya, puji Tuhan. Kasih Tuhan, saya mau tanya, menurut saudara untuk manusia zaman now, situasi apa yang menakutkan? Saya tidak bicara tentang bencana ataupun COVID ya. Saya melihat dan saya kemudian searching, ada satu survei ternyata yang mengatakan bahwa manusia zaman now, orang-orang zaman now, entah itu ada COVID, entah itu tidak ada COVID, situasi yang paling menakutkan bagi dirinya adalah siapa di sini punya HP? Yang nggak punya HP, Semua punya HP ya? Nah, menurut survei itu mengatakan bahwa manusia zaman now itu paling takut ketika HP-nya lowbat. Apalagi kalau sudah mati lampu, terus listrik nggak ada, panik gitu. Karena manusia zaman now sangat terikat dengan gadget. Nggak bisa hidup tanpa gadget. Bahkan di dalam gereja pun pegang gadget. Gitu loh. Nggak bisa lepas dari medsos. Seakan-akan medsos itu sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup. Iya atau ya? Itu kenyataannya. Manusia zaman now nggak bisa lepas dari apa yang disebut dengan gadget. Sehingga ketika HP-nya lowbat, ataupun ketika tidak ada sinyal, panik. Entah dia orang penting kayak nggak penting kayak, pokoknya kalau nggak ada sinyal, nggak ada internet tuh panik aja pokoknya. Itulah kenyataan yang dihadapi oleh manusia zaman now sekarang. Dan bagi setiap saudara dan saya yang di dalam dirinya ada api Roh Kudus, seharusnya situasi di mana roh kita padam itu juga menjadi suatu ketakutan. Cuma persoalannya tidak ada satu orang pun yang menyadari ketika rohnya padam. Orang yang rohnya padam bukan berarti dia tidak ke gereja. Orang yang rohnya padam bukan berarti dia tidak pelayanan, bukan berarti tidak berdoa, tidak baca Alkitab. Tapi rohnya padam. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang bisa menyadari bahwa roh di dalam dirinya itu sedang padam. Bahkan Saul, hari Sabtu kemarin saya sampaikan kepada anak-anak muda, di hari Kamis kemarin di doa fajar anak-anak youth. Saul orang yang diurapi oleh Samuel, dia sendiri tidak sadar ketika roh Allah telah undur dari dirinya. Dia nggak sadar. Dia hanya tahu bahwa dirinya selalu diganggu oleh roh jahat. Sehingga dia perlu Daud untuk bermain kecapi. Inilah yang berbahaya Bapak Ibu. Ada banyak alasan, ada banyak penyebab. Kenapa roh di dalam kita itu bisa padam. Ada banyak. Dan salah satunya yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah yang menyebabkan roh di dalam kita itu bisa padam. Yaitu kesenangan pada dunia ini. Kecintaan kepada dunia. Ada satu ungkapan yang mengatakan hidup itu sudah susah. Jangan ditambah susah. Ya kan? Kalau bisa dipermudah, buat apa dipersulit? Kalau saudara memaknai, sebenarnya itu kata-kata dari orang yang tidak menyukai penderitaan.
Dan saya pernah mengatakan, kenapa orang tidak suka menderita? Kenapa orang Kristen tidak suka menderita? Karena konsep orang dunia tentang penderitaan adalah orang yang kalah, orang yang miskin, orang yang lemah. Makanya nggak ada yang suka menderita. Setiap orang selalu berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Mulai dari HP yang terbaik, baju terbaik. Semua yang terbaik. Supaya menerima pujian. Karena orang tidak mau menderita. Padahal ketika saudara dan saya telah dipersatukan di dalam Kristus. Maka saudara dan saya sudah tidak punya harga diri lagi. Karena saudara dan saya telah menjadi milik Kristus. Ketika Tuhan membawa kita dalam penderitaan, yes. Ketika Tuhan membawa kita naik, haleluya. Inilah yang perlu saudara dan saya perhatikan, Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu apakah situasi COVID saat ini ataupun krisis ekonomi saat ini membuat saudara sedang mengalami kesulitan. Ataupun tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, yang saya ingin sampaikan, kalau engkau mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan, itu bukan segalanya. Bukan berarti dunia sudah berakhir. Bukan berarti dunia sudah berakhir. Jangan biarkan roh di dalam dirimu padam. Oleh karena itu kita perlu mengerti agar kita tidak mencintai dunia ini. Allah mengizinkan penderitaan, kesusahan. Tujuannya hanya satu, supaya saudara tidak bergantung kepada dunia. Bapak Ibu, saudara kekasih, saya pernah beritahu ya tentang orang tua saya yang sakit kanker. Yang harus berobat di Penang sebelum corona terjadi. Namun baru mungkin sepertiga jalan, baru mungkin 4-5 kali ke Penang. Karena dokter di Indonesia sudah angkat tangan. Angkat tangan karena selain itu sudah stadium 4, orang tua saya, mami saya sudah 70-an lebih. Di kemo kuat enggak? Gitu. Jadi sudah angkat tangan sehingga kami berobat di Penang. Namun baru 4 kali, mungkin 4-5 kali, tiba-tiba terjadi COVID, Malaysia lockdown. Bingung mesti berobat kemana. Gak ngerti harus gimana. Dan sejak saat itu kami anak-anaknya berinisiatif. Kita meluangkan 1 hari dalam 1 minggu untuk ibadah bersama. Untuk doa sama. Itu kami lakukan terus. Dan puji Tuhan sekitar sebulan yang lalu mami saya dinyatakan bebas dari kanker. Sekitar pertengahan tahun bulan 3 atau bulan 4 kanker paru-parunya menyebar ke perut. Bukan menyebar, ada 2 ternyata karena setelah lockdown nggak bisa berobat. Mami saya diminta suruh check up ke Siloam. Dan di Siloam ternyata ditemukan ada juga kanker di perutnya, di ususnya. Jadi perutnya gede banget gitu. Bukan kayak Sarah hamil gitu, enggak hamil. Memang kanker gede banget gitu loh. Itu yang terjadi. Tapi kami tidak patah semangat, kami terus berdoa. Dan seperti yang saya katakan bulan kemarin mungkin. Mami saya dinyatakan bebas. Sembuh, sempurna oleh Tuhan Yesus. Apa yang saya dapatkan dari pelajaran ini? Ternyata kami semua ditegur oleh Tuhan. Bahwa kesembuhan orang tuamu tidak bergantung pada dokter di Penang. Tapi bergantung kepada Tuhan. Saya mengerti, oh iya benar ya Tuhan ya. Kenapa kami terlalu menaruh pengharapan pada dokter di Penang. Ketika dokter di Penang bilang, oh ini bisa. Kita akan coba. Padahal di dalam Tuhan Yesus selalu ada kepastian. Kami belajar.
Iya benar juga ya. Untungnya kami cepat sadar, bersatu hati. Kita terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Bapak Ibu, jangan biarkan roh kita padam. Sekali lagi, segala kesulitan, masalah yang saudara dan saya sedang mungkin alami, semuanya itu agar saudara tidak mencintai dunia. Agar saudara tidak mengejar kesenangan dan kenyamanan dunia ini. Mungkin saudara kemudian berargumentasi, Pak, masa kita orang Kristen gak boleh senang? Senang boleh. Saudara ingin hidup nyaman, gak salah. Tapi di dalam Tuhan ada syaratnya. Nah itu yang akan kita lihat. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Kita akan belajar agar saudara dan saya dapat mengoreksi, mengevaluasi. Apakah selama ini saudara hidup untuk mencari kesenangan dan kenyamanan dunia atau tidak? Sekali lagi ya, Tuhan tidak menolak orang yang ingin hidup senang. Tuhan tidak menolak orang yang ingin hidupnya nyaman. Tetapi ketika kesenangan dan kenyamanan itu menjadi tujuan hidupmu, ini yang berbahaya. Ya. Melanjutkan kisah dari sebelum kita membaca ayat ini. Dalam 31 raja-raja yang harus saudara dan saya taklukkan. Hari ini kita akan membahas tentang raja yang disebut Raja Lasaron yang tertulis dalam Yosua 12 ayat yang ke-18. Di situ ada satu raja yang ditaklukkan oleh Yosua dan orang Israel yang bernama Raja Negeri Lasaron. Apa itu Lasaron? Lasaron itu adalah satu daerah di lembah Sungai Yordan. Dan daerahnya ini memiliki pantai. Daerahnya subur dan merupakan dataran yang luas. Namun pantai-pantainya mereka itu, pasir-pasir pantainya mereka itu ternyata bisa subur. Sedangkan daerah lain tidak, karena pantai-pantainya itu menutupi anak-anak sungai dari Sungai Yordan. Sehingga jauh di dalam pedalaman daerah Palestina, mereka mengalami kesulitan air. Kenapa? Karena anak-anak sungainya ditutup oleh Lasaron. Dan Lasaron merasa nyaman dengan situasi itu. Dan memang daerah Lasaron adalah daerah yang hijau bahkan sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang ketika kami ke sana itu daerah yang cukup hijau. Merupakan daerah pertaniannya orang Israel saat ini. Daerah yang luar biasa. Nah, apa makna yang Tuhan ingin ajarkan kepada Yosua dan bangsa Israel sehingga dalam 31 nama raja-raja ini yang mereka telah taklukkan, Raja Negeri Lasaron perlu dicantumkan. Allah ingin mengajarkan dan mengingatkan kepada bangsa Israel. Khususnya mereka suku yang mendapatkan daerah Lasaron. Agar hidup mereka bukan hanya mengejar kesenangan dan kenyamanan. Mungkin mereka mendapatkan tanah yang subur. Mungkin mereka mendapatkan dalam suatu pekerjaan, wah jabatannya tuh becek gitu ya. Bukan basah lagi, becek gitu loh udah. Ya kan, wah jabatannya tuh posisinya tuh posisi basah gitu kan. Mungkin jabatan-jabatan tertentu. Nah, Allah hendak mengingatkan bangsa Israel maupun saudara dan saya yang hidup saat ini. Jangan jadikan kesenangan dan kenyamanan dunia sebagai tujuan. Dan untuk menjelaskannya kita akan membaca dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Kita akan membaca bersama-sama 2-3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Bapak Ibu Saudara kekasih, kenapa ada kata segala sesuatu dibikin tanda kutip di sini?
Segala sesuatu yang ada di sini yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh Tuhan, tapi juga tidak diperintahkan. Misalnya, dilarang mencuri kan jelas, ya. Saudara mencuri itu salah. Apapun alasannya, mencuri untuk kebaikan tetap salah. Tapi juga bukan sesuatu yang diperintahkan. Kalau yang diperintahkan itu apa? Misalnya hari Minggu harus ke gereja. Itu kan perintah. Menguduskan hari Sabat. Itu perintah. Nah, segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu ini adalah sesuatu yang bukan dilarang oleh Tuhan. Tapi juga tidak diperintahkan. Jadi semacam gray area. Semacam wilayah abu-abu. Dalam konteks Korintus ini berbicara tentang makanan. Ya. Bicara tentang makanan yang haram dengan makanan yang halal. Makanan yang merupakan makanan dari berhala dan bukan yang tidak. Jadi pada masa itu, jemaat atau situasi di Korintus, masih banyak orang-orang yang melakukan penyembahan berhala. Dan ketika mereka datang ke tempat berhalanya mereka membawa korban bakaran. Nah, korban bakarannya ini sepertiga itu dibakar. Sepertiga buat yang bawa. Sepertiga buat imam-imam di mesbahnya situ. Ya, bayangkan satu kambing sepertiga dikasih. Kalau yang membawa korban bakarannya ada 30 orang, kolesterol itu imamnya kan? Nah, jadi caranya gimana? Sama imam-imam itu hanya diambil sebagian, sisanya dijual di pasar. Nah, yang dijual di pasar itu boleh nggak? Boleh dibeli menurut Paulus. Karena ketika sudah dijual, maka sudah tidak ada lagi hubungan dengan berhala. Tetapi kalau engkau makan, sebenarnya nggak salah, tetapi itu bisa mengikat engkau dengan roh jahat. Karena kau tahu itu berhala. Dan yang lebih utama, kenapa engkau tidak boleh makan? Karena itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itulah makna segala sesuatu. Sesuatu yang bukan diperintahkan, bukan juga dilarang. Sama seperti halnya dengan kenyamanan dan kesenangan. Tuhan tidak menolak, Tuhan bukannya membenci kalau saudara ingin hidup nyaman, ingin hidup senang. Namun sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, ada syarat kalau saudara ingin menikmati dunia ini. Kalau saudara ingin hidup senang dan hidup nyaman, syaratnya yaitu hendaklah kesenangan dan kenyamanan itu sifatnya berguna bagi orang lain dan membangun orang lain. Baru engkau boleh hidup senang, baru engkau boleh hidup nyaman. Itu syaratnya. Artinya kau harus hidup bagi orang lain. Enggak salah engkau kaya, engkau punya banyak uang, enggak masalah. Mungkin kau berpikir, Bapak dan Ibu berpikir, Pak yang penting kan saya sudah kasih persepuluhan saya, 90%, terserah saya mau diapain. Betul, itu hak saudara. Tetapi dalam menggunakannya, apakah saudara sudah menggunakannya untuk orang lain? Berguna bagi orang lain dan membangun orang lain. Itu syarat yang Allah berikan. Nah, seringkali kita mengabaikan ini. Yang penting suka-suka saya. Uang-uang saya, suka-suka saya. Hidup-hidup saya. Inilah tipe orang yang suka mencari kesenangannya sendiri. Dia nggak peduli dengan orang lain. Dia nggak peduli. Bahkan kalau gerejanya sedang membutuhkan dukungan, nggak peduli. Hati-hati Bapak dan Ibu, itu sebagai bukti engkau telah mencintai dunia ini. Tanpa saudara sadari, roh di dalam dirimu telah padam. Bahkan lebih jauh lagi, saya khawatir sesungguhnya roh Allah sudah tidak menaungi engkau. Mungkin saudara datang ke gereja, mungkin saudara pelayanan, tapi Allah sudah tidak berkenan kepadamu. Sebab saudara hanya hidup untuk mencari kesenangan. Terserah yang lain kayak gimana.
play safe, kata orang. Cari aman sendiri. Kalau itu yang terjadi, bertobat selagi sempat. Kenapa Allah begitu menentang orang-orang yang mencintai kesenangan ataupun kenyamanan dunia? Karena orang-orang seperti ini biasanya dia hidupnya tidak akan seturut dengan kehendak Tuhan. Dia tidak akan mau menyangkal diri. Dia tidak akan mau memikul salib. Padahal Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya. Setiap hari. Dalam konteks kesenangan berarti dia harus selalu memikul salibnya. Artinya dia memikirkan bukan kesenangan dirinya tetapi kesenangan orang lain. Bukan untuk membangun kemewahannya tetapi untuk membangun orang lain. Itulah yang Allah kehendaki, Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan bagi saudara yang telah mengerti tetapi masih tetap mencintai atau mencari kesenangan dunia, hidup dalam kenyamanan, maka sama saja saudara seperti menyalibkan Kristus kembali. Bisa tolong dibuka Ibrani 6 mulai ayat yang keempat. Ibrani pasal yang 6. Mulai ayat yang keempat. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ya, berarti saudara dan saya. Ayat berikutnya. Dan yang mengecap firman, menerima firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, artinya apa tuh? Murtad di sini artinya adalah orang yang mencari kesenangan dunia, orang yang menomorduakan Tuhan. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Tuhan gak akan berikan kesempatan lagi saudara bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Inilah mengapa penting bicara tentang kesenangan dan kenyamanan dunia. Kita seringkali sudah terlena dengan kesenangan dan kenyamanan dunia ini. Hidup hanya untuk diri sendiri. Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Siapa yang memberikan nyawanya untuk aku, dia akan menerimanya kembali. Nyawa di situ memiliki makna jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dengan kata lain Tuhan Yesus mau berkata siapa yang mempertahankan kehendaknya sendiri, dia akan kehilangan. Tapi siapa yang memberikan kehendaknya untuk Tuhan, dia menyerahkan haknya untuk dia berhak untuk hidup senang. Dia berhak untuk menikmati kenyamanan. Tapi dia berikan semuanya itu untuk Tuhan. Dia akan menerimanya kembali. Maukah saudara kehilangan hak, kenyamanan dan kesenanganmu untuk Tuhan? Mengikut Yesus itulah kekuatan kesenangan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Saudara harus lepaskan dulu hak saudara. Baru saudara bisa mengenal Tuhan. Jangan saudara berpikir kita bisa berjalan beriringan Tuhan. Aku hidup senang. Mati masuk surga. Enggak bisa begitu. Saudara harus pilih. Dan sekaranglah saatnya saudara memilih.
Di waktu dimana kedatangannya sudah sangat-sangat dekat. Dengan berbagai tanda yang telah dia berikan. Saudara masih hidup untuk mencari kesenangan dan kenyamanan. Atau engkau mau melepaskan hak. Di mana engkau sebenarnya pantas untuk hidup senang. Pantas untuk hidup nyaman. Tapi engkau lepaskan demi Tuhan. Engkau boleh pegang semua uangmu. Itu hasil kerja keringatmu. Gak salah. Tapi beranikah engkau menyerahkannya untuk Tuhan? Kembali ke perkataan Tuhan Yesus tadi. Siapa yang memberikan, dia akan menerimanya kembali. Bapak Ibu Saudara kekasih. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan dari ayat ini. Mengapa orang yang mencari kesenangan dunia, orang yang mencari kenyamanan dunia ditolak oleh Allah dan dianggap murtad. Yang pertama adalah, nah ini tadi, mencari kesenangan dan kenyamanan hanya akan memadamkan roh. Sebab keduanya tidak berguna, tidak membangun. Baik membangun diri sendiri, keluarga maupun gereja. Hal yang pertama Bapak Ibu, mengapa Allah menentang orang yang hidup untuk mencari kesenangannya sendiri, mencari kenyamanan dunia. Yang pertama adalah orang yang mencari kesenangan dunia, orang yang hidup untuk mencari kesenangannya sendiri. Orang itu cenderung egois. Di ayat yang ke-24 dari 1 Korintus tadi. Tadi 1 Korintus ayat 23. Ayat yang ke-24 berkata demikian. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari. Loh, saya yang kerja, saya yang capek. Masa orang lain untung? Saya yang capek, saya yang lembur. Masa gereja yang menikmati? Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan kehendaki. Beranikah engkau menyerahkannya untuk Tuhan? Sekali lagi perlu saya garis bawahi ya. Tuhan tidak menolak engkau hidup senang. Tetapi kesenanganmu harus bersifatnya membangun. Kesenanganmu hendaklah berguna bagi orang lain. Namun bagi orang yang hidup untuk mencari kesenangan dan kenyamanan, dia nggak peduli dengan orang lain. Yang penting dirinya sendiri. Minggu kemarin Pak Gembala ada menjelaskan tentang Raja Negeri. Ayat 12 kemarin, ayat 18, Raja Negeri Afek. Ada yang ingat? Raja Negeri Afek bicara tentang, oh puji Tuhan, ingat. Tentang kenapa orang tamak itu pasti juga egois. Pasti egois, dia gak peduli dengan orang lain. Dia mau simpan semuanya untuk dirinya. Orang tamak atau orang yang egois, dia hidup dengan pandangannya sendiri. Dengan penilaiannya sendiri. Padahal ketika kita menjadi milik Kristus, maka saudara dan saya merupakan bagian dari tubuh Kristus yang harus saling menopang satu sama lain. Yang harus saling mendukung satu sama lain. Dalam konteks gereja ini, mari Bapak Ibu kita jangan egois. Jangan ketika ada maunya baru datang ke gereja. Ketika anak mau dibaptis, kawin, atau ada butuh pelayanan kedukaan, barunya di gereja. Dikejar-kejar Bapak Gembala. Pernah gak saudara ngejar-ngejar Bapak Gembala? Pak Gembala saya kejar-kejar. Kenapa? Enggak, saya pengen kasih berkat untuk Bapak. Pernah gak? Ayo, jujur. Pernah gak saudara sampai ngebet gitu pengen memberkati Bapak Gembala? Atau ingin memberkati gereja?
Kebanyakan kita ngejar, pasti ada maunya ya. Itulah orang egois. Dia nggak peduli. Sekali lagi, hendaklah kesenangan dan kenyamananmu engkau gunakan juga untuk memikirkan orang lain, memikirkan komunitasmu, memikirkan gerejamu. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Inilah mengapa Allah menentang. Jangan engkau hidup untuk kesenangan. Karena engkau pasti akan egois. Dalam pengalaman hidup saya. Ketika saya masih jadi pengusaha. Waktu itu pendapatan saya baru $3.000 satu hari. Naik 3 terus sampai 5.000 sampai akhirnya 10 ribuan satu hari. Semakin saya kejar, semakin uang yang saya dapatkan itu saya merasa kurang. Semakin kau hidup untuk mencari uang, uang menjadi tujuan hidup. Percayalah, engkau tidak akan pernah merasa cukup. Engkau tidak akan pernah merasa cukup. Dan karena uang sudah menjadi tujuan hidup, saudara pasti akan hidup untuk dirimu sendiri. Saudara pasti akan egois. Saya egois pada saat itu. Sampai Natal. Hari Natal tanggal 25. Karena di Australia harus buka. Semua perusahaan servis harus buka. Walaupun hanya setengah hari. Saya lupa nelpon orang tua saya mengucapkan selamat hari Natal. Bayangkan. Sampai tanggal 27 saya baru ditelepon sama mami saya. Kok kau gak ada ucapan selamat Natal sama orang tuamu? Kaget saya lupa. Saya ke gereja tanggal 25 itu. Tapi yang di otak saya besok saya harus datang ini karena ada bookingan mobil gini-gini. Begitu terus. Wah saya butuh GPS, dulu belum ada HP kayak gini yang sudah ada GPS-nya. Harus ada GPS sendiri. Itu bisa saya sewakan kalau lagi musim-musim ramai satu hari $50. Padahal kalau saya beli cuma 200 sekian dolar. Jadi cukup 4-5 orang nyewa aja. Ada 4 hari aja orang nyewa. Udah balik modal saya. Gampang banget ya. Saya ke gereja. Tapi gak tahu pendeta ngomong apa. Karena yang saya sedang pikirkan adalah besok ini mobil ini balik. Berarti saya kasih ke sini. Mutar gitu. Ke gereja. Tapi saya tidak sadar. Roh saya sudah padam. Mungkin saudara saat ini sedang duduk di gereja. Pikiran saudara mungkin melayang-layang. Wah nyari duit kemana, nyari duit nih. Saya mesti jualan apa, mesti gimana. Hati-hati Bapak Ibu. Itu artinya engkau sedang mengejar kenyamanan dunia. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak dan Ibu. Mengapa Allah menentang? Bukan menentang, Allah mengatakan jangan kau cintai dunia ini. Jangan kau hidup untuk mencari kesenangan dan kenyamanan dunia. Hal yang kedua adalah orang yang cenderung mengejar kesenangan dan kenyamanan dirinya sendiri. Dia pasti akan selalu bersungut-sungut. Bapak Ibu tahu sungut? Di ikan apa yang ada sungut itu? Ya ikan lele. Coba lihat kiri kanannya. Mirip ikan lele enggak? Kalau ada yang mirip ikan lele, itu berarti dia sedang bersungut-sungut itu. Bu, kalau bapaknya pulang kantor bersungut-sungut, nah bilang aja Pak, kayak ikan lele, gitu. Bilang aja gitu. Kok kamu kurang ajar? Pak Pang yang bilang, gitu aja bilang. Pak, kalau istri-istrinya juga mulai ngedumel, aduh ini duit kok cuma segini nih. Biasa THR full kok cuma dapat 50%. Nah, bilang, mama kayak ikan lele deh. Bilang aja gitu. Orang yang mencari kenyamanan dunia dan kesenangannya sendiri. Gak peduli sama yang lain. Cenderung senang bersungut-sungut. Ketika kesenangannya, kenyamanannya terusik. Terusik ya.
Belum diambil, baru terusik aja. Langsung bersungut-sungut. Langsung bersungut-sungut. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-10 dalam Yosua, dalam 1 Korintus tadi. Coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Siapakah mereka? Di sini Paulus sedang berbicara tentang sejarah. Sejarah siapa? Sejarah nenek moyang bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun. Ngedumel aja. Bersungut-sungut aja. Selalu komplain, selalu komplain. Padahal Allah sudah katakan, engkau akan kubawa ke sana yang enak. Tapi sepanjang perjalanan mereka selalu protes sama Musa. Kamu tuh pengen bunuh kita ya. Lebih enak kita, nggak apa-apa deh jadi budak deh di Mesir. Tapi seenggaknya kita bisa makan daging. Kita bisa hidup enak. Kita bisa nyaman di sana. Kita senang di sana. Daripada di padang gurun begini. Bersungut-sungut aja. Padahal mereka mengalami penyertaan Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ini kembali Paulus mengingatkan. Jangan bersungut-sungut. Orang yang mencari kesenangannya sendiri sekali lagi. Ketika kesenangannya terusik. Ketika dengar firman Tuhan tentang memberi. Waktu terusik sekali itu. Oh pendetanya mata duitan nih. Oh gembalanya mata duitan nih. Saudara ngasih bukan untuk pendeta. Saudara ngasih untuk Tuhan. Pendeta dan gembala hanya alat kok. Dan puji Tuhan. Dengan jumlah jemaat di Kepanjen ada berapa ratus Pak sana? Banyak lah pokoknya lah. Pokoknya banyak lah. Puji Tuhan. I still can survive. Saya masih bisa bertahan. Kami masih bisa makan. Setiap ibadah kami makan. Padahal jujur, saya pribadi pun masuk masa paceklik. Tapi Tuhan selalu buka jalan. Kuncinya apa? Jangan bersungut-sungut. Jangan pelit. Coba lihat Amsal 28 ayat 22. Bisa salah seorang tolong bacakan. Amsal 28 ayat 22. Nih, ini kuncinya bagi saudara yang pelit. Nih. Kikir itu apa? Bukan kikir kuku. Kikir itu pelit maksudnya. Ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Orang pelit makin susah. Orang yang pelit tergesa-gesa mengejar harta. Dan dia gak sadar bahwa dia mengalami kekurangan. Selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Orang pelit pasti hidup kekurangan. Bilang kiri kanan, jangan pelit. Bu, bilang sebelahnya, jangan pelit. Bapak-bapak juga bilang, mah tuh dengerin kata papa, jangan pelit. Jangan pelit. Kalau saudara nggak pelit, pasti saudara tidak akan bersungut-sungut, tapi mampu mengucap syukur. Seberapapun yang Tuhan berikan, mengucap syukur. Kenapa? Karena pemeliharaan kita datangnya dari Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kenapa Allah mengatakan agar saudara jangan mencintai dan mencari kesenangan sendiri. Karena orang yang mencari kesenangan dan kenyamanan dunia, dia akan cenderung sukanya bertengkar. Dalam 1 Korintus 10 tadi, kalau saudara membaca di ayat yang ke-32 dikatakan, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Bikin orang lain marah, bikin orang lain kesal. Ketika kenyamananmu terganggu, ketika kehendakmu diambil oleh Tuhan,
Ataupun ketika Tuhan meminta hakmu, itu hak loh. Hak saudara untuk hidup nyaman, hak saudara untuk hidup senang. Ketika Allah minta hak itu, maka engkau akan marah. Engkau akan merasa terusik sekali. Bapak Ibu, saudara kekasih, saya mau sampaikan begini. Seringkali masalah harta ini menjadi sumber pertengkaran. Setuju? Ya, mau itu kakak adik, apalagi kalau sedang bicara harta warisan. Woi, nggak lihat kakak adik itu sih. Suami istri tengkar. Dan saya akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan kita tidak ditentukan seberapa banyak harta engkau punya. Setuju? Suksesnya orang bukan diukur berapa banyak harta yang dia punya. Baru-baru ini berapa hari terakhir kita dihebohkan dengan perceraiannya orang kaya. Perceraiannya Bill Gates dan Miranda Gates. Kurang kaya apa itu orang? Tetapi kekayaannya tidak bisa membeli kebahagiaan rumah tangganya. Enggak bisa. Harta saudara bukanlah penentu dari kesuksesan saudara. Buat apa saudara sukses punya banyak harta tapi rumah tanggamu hancur lebur? Apa gunanya? Sehingga ketika saya berkaca dari kasusnya Bill Gates dan Miranda Gates, saya menyimpulkan ya saya bukan orang gagal-gagal amat lah. Iya enggak? Sekalipun saya enggak punya banyak harta, tapi saya bisa membina rumah tangga. Saya bisa menjaga keluarga saya. Iya kan? Kecintaan kepada uang, kecintaan kepada dunia ini cenderung menjadi akar pertengkaran. Yakobus 4 ayat 1 berkata, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Karena tubuh kita tidak mau kenyamanannya diambil. Tubuh kita nggak mau kesenangan kita dirampas. Tubuh kita selalu cari yang enak. Sehingga ketika Tuhan mengambil hak itu, mengambil kenyamanan saudara, mengambil atau meminta kesenangan saudara, emosi yang bermain. Saudara akan cenderung bertengkar. Tetapi sebaliknya mereka yang hidup untuk mencari perkenanan Tuhan, dia akan lebih bisa jamu, jati, kendi. Apa itu jamu? Jaga mulut. Jati, jaga hati. Kendi, kendalikan diri. Sehingga dia tidak akan bertengkar. Tetapi selalu mengalami damai sejahtera dan sukacita. Itulah kebahagiaan sejati. Jadi Bapak Ibu, saudara kekasih, dari Raja Lasaron ini, kita belajar. Ya kita memang berhak untuk hidup senang dengan menikmati hasil jerih lelah kita. Ya kita memang berhak untuk menikmati kenyamanan. Tetapi sebagai orang-orang tebusan Kristus, ingatlah bahwa kenyamanan dan kesenangan dunia ini bukan tujuan hidupmu. Karena ketika engkau menjadikan sebagai tujuan, engkau pasti akan cenderung menjadi pribadi yang egois. Engkau akan menjadi orang yang selalu bersungut-sungut, nggak bisa mengucap syukur. Engkau akan menjadi pribadi yang sukanya bertengkar. Kenapa? Karena kenyamanan dan kesenangan itu menjadi tujuanmu. Mari kita belajar melepaskan hak kita. Melepaskan hak kita. Agar orang lain dibangun oleh apa yang kita punya. Oleh apa yang kita miliki. Sehingga apapun yang kau miliki itu benar-benar berguna. Berguna bagi keluargamu, berguna bagi orang lain, berguna bagi gerejamu. Berguna. Inilah makna dari Raja Negeri Lasaron. Siapa yang di sini yang berani untuk melepaskan haknya untuk Tuhan?
Saya serius, siapa yang belum berani melepaskan hak kesenangannya Tuhan, tidak apa-apa saya tidak senang. Saya tidak akan mencari kesenangan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kalau engkau masih pikir-pikir, saya berdoa firman Tuhan ini melembutkan hatimu. Kalau saudara masih ingin mempertahankan hakmu, berarti engkau belum hidup bagi Kristus. Kalau engkau masih mempertahankan kesenanganmu, gak peduli yang lain kayak gimana, gak peduli gereja kayak gimana, yang penting saya happy. Saya khawatir Roh Allah dalam dirimu padam. Mari kita lebih serius mengikut Tuhan. Mari kita dengan hati yang tulus dan rela mau melepaskan hak kita. Karena itulah cara untuk mengikut Tuhan. Itulah cara untuk mengiring Tuhan setia sampai akhir. Billy Graham berkata, to accept Jesus it costs you nothing. To follow Jesus, it costs you something. But to serve Jesus, melayani Tuhan, it costs you everything. Mengorbankan semuanya. Bukan mengorbankan, memberikan segalanya. Maukah engkau memberikan hakmu untuk Tuhan? Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian berikutnya. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Pujian ini berkata anugerahnya mampu. Orang yang masih mencari kesenangan dunia tidak akan menikmati anugerah Tuhan. Kenapa? Karena dia masih memiliki rasa khawatir, cemas. Tetapi ketika saudara mau menikmati anugerah Tuhan, kuncinya cuma satu, lepaskan hakmu, lepaskan hak kesenanganmu. Maka engkau tidak akan khawatir, maka anugerahnya akan mampu untuk mencukupkan kebutuhanmu. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. ku yakin anugerahnya mampu jadikanku Hamba yang berkenan. sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan iman. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
yakin anugerahnya mampu ya Ku Tuhan. yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini doa kami. Ini sungguh Tuhan merupakan sebuah harapan kami. Ketika Engkau panggil kami pulang, kami sudah menjadi hamba yang sudah berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tidak ada satu kebetulan kalau kami mendengar firman-Mu ini, urapi hamba-Mu. Dan kami semua Tuhan meresponi dengan sukacita. Sebab kami tahu Engkau Bapa yang mengajar kami. Kalau kami menurut akan ajaran Bapa, kami menurut akan perintah-Mu, maka kami percaya bahwa ada Tuhan berkat Bapa yang akan kami terima. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus buat persembahan perpuluhan jemaat-Mu, Kau coba berkati. Ketika nanti mereka pulang mempersembahkan, Kau berkati semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Tak menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Tetap percaya, tak pernah ku ragu. Tetap percaya, tak pernah ku ragu. Bapak, terima kasih buat perjalanan iman percaya kami di tempat ini. 7 tahun, 8 tahun kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa sepanjang tahun-tahun yang kami lewati dengan air mata, Tuhan telah tolong kami. Dan kalau kami hari ini ada, bukankah itu sebuah pemeliharaan Tuhan yang ajaib buat kami. Kami bersyukur Tuhan, gereja ini ada karena ada orang-orang seperti Barnabas yang memberikan tanahnya buat rumah Tuhan. Ada orang-orang seperti Aquila Priscilla yang memberikan pekerjaannya, menyumbang buat rumah Tuhan. Kami gereja ini ada ketika ada seorang seperti Lydia yang pengusat kain ungu yang memberikan persembahannya kepada Tuhan. Dan gereja ini ada juga seperti jemaat Makedonia yang miskin, namun mereka dengan rela hati memberikan persembahannya. Satu hal yang hamba tahu Tuhan, hidup mereka tidak sia-sia. Satu hal yang kami tahu bahwa hidup mereka berakhir dengan berkenan kepada Tuhan. Berdoa buat para hamba-hamba Tuhan yang menyumbang di tempat ini. Buat para jemaat yang setia, memberikan setiap bulan. Khususnya buat bendara kami Bapak Yohanes dan keluarga Tuhan. Mungkin kami harus menguras habis keuangan kami. Tapi kami percaya iman yang Kau berikan dalam keluarga ini memberi ada sebuah kehormatan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan itu biarlah kami menggerakkan hati kami sendiri bahwa hidup kami dalam dunia sementara. Apa yang kami makan, kami minum itu dari Tuhan asalnya. Dan semua yang kami miliki akan fana Tuhan sifatnya. Tapi kalau kami tahu pekerjaan Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami memberi yang terbaik buat Tuhan.
Kami percaya bahwa upah Kau sediakan buat kami. Kau perhitungkan bagi orang-orang yang percaya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu malah pada pagi hari ini. Terima kasih buat kami kalau kami boleh mendengar akan kesusahan gereja tempat ini. Dimanapun Tuhan kami boleh mendengar kesusahan demi kesusahan. Air mata yang tumpahkan oleh domba-domba-Mu, oleh para Tuhan jemaat-jemaat-Mu, oleh para juga Tuhan hamba-hamba-Mu. Tapi kami percaya bahwa ini adalah masa-masa penyaringan Tuhan. Di mana kami boleh menjadi orang-orang yang Tuhan memberikan hak hidup kami. Untuk Tuhan pakai hidup kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa buat kekurangan kontrak kami yang 50%. Kami percaya dalam 1 bulan lagi ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ada mujizat yang luar biasa. Kami boleh berkata Tuhan, singa muda boleh meranakan kekurangan. Tapi orang-orang yang mencintai Tuhan, anak cucunya tidak bisa minta roti Tuhan. Itu janji-Mu buat kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia pada saat ini Tuhan. Di saat mudik seperti itu, kami berdoa biar Tuhan jagai Indonesia ini Tuhan. Supaya situasi kondisi boleh berjalan dengan baik. Tidak ada lagi Tuhan COVID yang merajalela di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan setiap anak-anak boleh bekerja dengan baik. Mereka boleh mendapat nafkah dengan baik. Dan kami percaya Tuhan inilah waktu terakhir buat kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan biar kami mengerti akan hal ini. Kami mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kerajaan surga datang di atas bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semuanya. Kota kami, Kota Malang, kami berdoa Tuhan biar kota ini sejahtera. Dan kami percaya Tuhan kami lepaskan kesejahteraan atas kota ini dalam nama Yesus. Atas daerah Saujajah sekitarnya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Tuhan 2 jiwa baru yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan Bapak yang akan datang kepada mereka. Mengulurkan tangan-Mu pada mereka semuanya. Juga setiap jemaat-Mu yang hadir. Kami percaya Tuhan kami diberkati oleh tempat itu Tuhan. Kami boleh Tuhan dikuatkan iman kami. Selama 8 tahun ini kami percaya. Kasih karunia Tuhan melimpah buat kami semuanya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan angkat tangan bersama-sama. Saat ini biar Tuhan menyerai wajahnya pada Engkau. Berikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada Engkau. Dan berikan damai sejahtera. Pulanglah ke rumahmu bawa berkat rahmat Tuhan yang melimpah-limpah. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah oleh Tuhan masa depanmu. Diberkati Tuhan keluar masukmu. Diberkati Tuhan kesehatanmu. Diberkati Tuhan keluargamu. Suami, istri, anak-anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu. Dan kira juga hari ini terimalah juga damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal di dalam hati pikiranmu. Sehingga engkau punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Engkau punya kekuatan untuk bertahan. Bahkan kau punya iman yang teguh. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur juga buat tuntunan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Mulai pagi hari ini sampai merata Tuhan datang kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.